أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية من دين الله تحية أهل الجنة تحية باركة طيبة تحية سلامة دائمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا نائم حمدا شاكر حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudah kita untuk hadir di majelis ini. Sesudah kita melaksanakan salat maghrib, kita akan melanjutkan dengan aktivitas yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah yang mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an, mereka mempelajarinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan dalam kehidupan mereka ketenangan. Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan bagi mereka kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan mereka dengan para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan banggakan nama-nama mereka di mana saja Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan makhluk-makhluknya. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an di dalam masjid. Ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Semoga kita termasuk dalam kelompok yang terbaik tersebut. Ikhwani al-ahibba, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Al-Qur'an kita, membahas kitab tafsir Al-Qur'anul Azim yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-15. Sebagaimana biasa, kita akan baca terlebih dahulu sama-sama ayat yang akan kita bahas malam hari ini. Dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-5, atau tepatnya dari ayat kedua sampai dengan ayat ke-5. Kemudian sesudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan mengenai sifat orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat kebalikan dari orang beriman, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Penjelasan mengenai orang-orang kafir Allah jelaskan hanya pada 2 ayat. Ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-7. Kemudian sesudah itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan mengenai sifat jenis manusia yang ketiga, yang sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jenis manusia ketiga ini adalah jenis manusia yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka baru ada sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Sebelumnya manusia itu hanya ada 2 jenis, yang mukmin dan yang kafir, yang beriman dan yang mengingkari keberadaan Allah, tidak mau tunduk patuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya hanya ada 2 jenis manusia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, ada orang-orang kafir yang kemudian mengaku-ngaku beriman. Mereka baru mengaku-ngaku beriman sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan di perang Badar. Ya, perang Badar tahun keberapa, Pak? Tahun ke-2 sesudah hijrah, bulan Ramadan. Ya. Jadi banyak sekali peperangan terjadi di bulan Ramadan. Ya.
Karena itu bulan Ramadan itu bulan jihad, bulan bersungguh-sungguh, bulan disiplin, bulan kerja keras, bukan bulan tidur, bukan bulan istirahat, ya, bulan jihad, bulan perjuangan. Ya, sesudah Nabi SAW mendapatkan kemenangan di perang Badar, maka berbondong-bondong orang-orang kafir yang tadinya tidak mau menerima Islam, ini kemudian mengaku-ngaku sebagai Muslim. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya hati mereka masih kafir. Oleh karena itu orang-orang ini disebut sebagai orang munafik i'tiqadi, orang munafik secara keyakinan, secara hati. Secara hati keyakinannya dia masih kafir. Dan inilah orang munafik yang asli, orang munafik yang sejati, yaitu orang yang hatinya kafir. Lisannya beriman, dia mengucapkan syahadat. Amalnya dia beramal seperti orang beriman, dia ikut sholat, ikut saum, ikut lebaran, ya, nggak ada lebaran ya, ikut Idul Fitri, Idul Adha, ikut berhari raya bersama dengan kaum muslimin, duduk-duduk bersama dengan kaum muslimin. Akan tetapi sesungguhnya hati mereka kafir. Nah, ini orang munafik yang sejati ini. Orang munafik yang sejati inilah yang nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini akan dimasukkan ke dalam neraka di lapisan terbawah dari neraka, di keraknya neraka. Ya. Jadi jangan memudah-mudahkan kita menunjuk orang itu sebagai orang munafik. Jangan, Pak. Mungkin karena kita pernah baca hadis, ya, ayatul munafik thalathah, tandanya orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila dia berkata, dia berdusta, berjanji dia ingkar. Kemudian dikasih amanah dia khianat. Lantas ketika ada orang yang janji sama kita terus janjinya diingkari, kita sebut dia kamu orang munafik. Nggak boleh, Pak. Ya. Karena orang munafik yang sejati hatinya kafir. Sedangkan orang ini yang dia buat janji sama kita kemudian ingkar, dia hanya melakukan amalnya orang munafik, perbuatannya orang munafik. Makanya munafik tadi ada 2 macam. Ada munafik i'tiqadi, munafik yang memang hatinya kafir. Ada munafik amali, munafik yang dia hatinya nggak munafik, dia orang beriman, tapi dia beramal seperti amalnya orang munafik. Nah, orang beriman yang beramal seperti amalnya orang munafik, kalau dia teruskan amalnya seperti orang munafik, terus-terusan dia melakukan hal seperti itu, dikhawatirkan dia terjatuh kepada kemunafikan yang sejati. Dikhawatirkan dia jadi orang munafik yang asli. Gitu. Jadi ayat-ayat yang membahas mengenai orang munafik dalam Al-Quran ini membicarakan mengenai orang munafik yang sejati. Orang munafik yang asli yaitu yang memang hatinya itu ingkar. Kalau hati kan nggak ada yang tahu ya, Pak ya. Hati itu hanya Allah yang tahu. Makanya para sahabat Nabi dahulu juga banyak yang nggak tahu orang-orang munafik itu siapa-siapa saja. Ya. Tapi Nabi SAW mengetahui siapa-siapa saja orang-orang munafik di sekitar Nabi SAW. Karena apa? Karena Allah memberitahu kepada Nabi SAW, disampaikan melalui malaikat Jibril. Ya, di ayat-ayat sebelumnya kita sudah bahas beberapa tanda orang munafik. Yang pertama, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Orang munafik itu selalu melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau mereka dinasehati, jangan dong kamu melakukan kerusakan, mereka berkata, enggak, kami sedang tidak melakukan kerusakan, kami sedang melakukan perbaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah kaum perusak, akan tapi mereka tidak sadar. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan kerusakan itu. Kerusakan itu adalah kemaksiatan. Seseorang kalau menentang perintah Allah, sesungguhnya dia sedang merusak. Entah dia merusak dirinya sendiri atau dia merusak lingkungannya. Karena perintah Allah
Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada manusia agar manusia tidak merusak. Ya. Larangan Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada manusia agar manusia tidak merusak dirinya atau lingkungannya. Orang munafik ini dia suka maksiat, dia suka melakukan kemaksiatan. Maka dia merusak, hidupnya rusak dan hidupnya merusak lingkungan sekitarnya. Dan dia tidak sadar kalau dia sedang merusak. Ya, coba deh. Kalau ada orang yang sudah terpengaruh dengan faham permisif misalnya, faham serba boleh. Kita nasihati orang seperti itu. Wah, luar biasa itu. Mereka menentang itu kita nasihatin. Berapa hari yang lalu itu ada kejadian. Ada sekelompok orang bikin perlombaan lari. Mungkin baca Pak ya. Bikin perlombaan lari ya melewati satu desa di Jogja. Yang desa ini merupakan desa santri. Di desa tersebut ada beberapa pesantren. Memang ini desa dari dulu itu desa santri, banyak pesantren di situ. Dan kalau kita ke daerah Jogja, Jawa Tengah, itu banyak pesantren-pesantren yang tanpa pagar. Ya, saya dulu pernah ke pesantren di Magelang, ada pesantren Pabelan. Itu nggak ada pagarnya, Pak. Jadi pesantren sama rumah warga nyampur. Asramanya santri di mana? Ya di rumah warga. Jadi nggak perlu bikin asrama, nggak perlu. Itu nyampur. Jadi satu desa itu ya pesantren gitu. Nah ini beberapa hari yang lalu ini ada orang-orang bikin perlombaan lari lewat di desa di Jogja, kita sebutlah nama desa Melangi namanya. Lewat dia di satu desa tersebut dan mereka tidak mengindahkan tata krama ya di desa tersebut. Beberapa pelari perempuan itu pakai celana pendek. Padahal itu desa santri itu. Akhirnya ditegur sama warga. Ya. Sudah ditegur, ini pendukung-pendukung pelari yang pakai celana pendek ini memvideokan. Kemudian diupload di media sosial. Akhirnya apa? Akhirnya yang dihina-hina, yang dicaci maki warga setempat desa tersebut yang melarang para pelari yang pakai celana pendek itu masuk ke desa mereka. Bukannya dilarang sebetulnya, silakan kalian lari tapi patuhilah ini tata krama di desa kami gitu. Tapi kemudian dihujat luar biasa. Wah ini masa gara-gara celana pendek aja, masya Allah ya. Mereka berbuat kerusakan tapi mereka nggak sadar gitu. Kalau kita nasehatin mereka berkata ala innahu mumul ala apabila nasihati mereka berkata innama nahnu muslihun, kami ini sedang melakukan perbaikan. Wah ini kan hak asasi manusia, ini kemajuan, ini modernisasi, macam-macam mereka alasannya. Ala innahum humul mufsidun, ketahuilah sesungguhnya mereka sedang merusak walakin la yashurun, akan tapi mereka nggak sadar kalau mereka itu sedang merusak. Orang-orang yang melakukan maksiat itu sedang merusak. Orang yang minum khamr, kecanduan khamr sedang merusak sebetulnya, tapi mereka nggak sadar kalau dirinya merusak dirinya sendiri. Ya. Jadi ini kelakuan orang munafik itu. Yang pertama apa tadi? Mereka selalu berbuat kerusakan dan mereka tidak sadar kalau mereka melakukan kerusakan. Kemudian yang kedua, sifat orang munafik berikutnya, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau diajak mereka untuk beriman, mereka akan menghina orang-orang beriman. Apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Jadi mereka menganggap orang beriman, orang yang taat kepada Allah, orang yang datang ke masjid, orang yang patuh dengan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dianggapnya sebagai orang bodoh. Dianggap sebagai orang kolot, dianggap sebagai orang yang tradisionalis, ya tidak berkemajuan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ucapan-ucapan kayak begini, Pak. Ini bukan ucapan baru gitu. Sudah dari zaman iblis. Itu sudah pernah diucapkan oleh iblis. Ya. Iblis ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam kan, ayo kamu dekatilah pohon ini. Ya. Kamu dekati pohon ini supaya kamu menjadi malak, menjadi malaikat. Ya.
Antakunal malakain au takuna minal khalidin. Kalau kau dekati pohon ini, maka kau akan menjadi salah seorang dari malaikat atau menjadi salah seorang dari makhluk yang kekal. Jadi lihat ini, bagaimana iblis menipu Nabi Adam. Ya, iblis berkata kepada Nabi Adam, kamu itu orang rendah, kamu itu makhluk rendah, makhluk yang tinggi itu malaikat. Kalau kau dekati pohon ini, maka kau akan menjadi makhluk yang tinggi, menjadi malaikat. Ini kan tipuan ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam. Manusia itu paling mulia. Tapi ditipu sama iblis, kamu itu rendah. Ayo deketi pohon ini. Ya. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan rasul yang pertama. Siapa rasul yang pertama, Pak? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, nabi pertama Nabi Adam, tapi rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi itu diutus kepada kaum yang tidak mengingkari Allah, yang tidak menyekutukan Allah. Kalau rasul itu diutus kepada kaum yang menyekutukan Allah. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh awal, ya, sampai zaman Nabi Nuh awal, itu nggak ada yang menyekutukan Allah. Baru di zaman Nabi Nuh ada orang yang menyekutukan Allah. Maka Nabi Nuh adalah rasul pertama. Karena ada orang yang menyekutukan Allah mulai zaman Nabi Nuh. Nah, ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, apa kata kaumnya? Wa ma nara ma'akum illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Ya, kami lihat kamu dan pengikutmu itu adalah aradhiluna badiyar ra'yi, adalah orang-orang yang rendah pemikirannya. Ya, orang bodoh itu dianggapnya. Jadi orang yang menghina orang beriman sebagai orang bodoh, ya, dia sedang meneladani iblis. Sedang meneladani musuh-musuhnya Nabi Nuh. Sedang meneladani orang-orang yang menentang Nabi Nuh. Dan orang-orang seperti itu akan terus ada sepanjang masa sampai hari kiamat. Akan senantiasa ada orang-orang yang menghina orang-orang beriman dengan berbagai macam tuduhan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa? Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah yang bodoh, akan tetapi mereka tidak tahu. Masya Allah. Ini tingkatan manusia paling rendah, Pak. Orang bodoh yang nggak tahu kalau dirinya bodoh. Ingat ya pembahasan pada pertemuan yang lalu apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kata Imam Al-Ghazali, manusia itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada orang alim, orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Orang alim dan dia tahu, dia sadar bahwa dirinya punya ilmu. Maka orang ini wajib mengajar, ya kan? Dia alim dan dia tahu bahwa dirinya alim. Ini orang terbaik. Ada lagi orang kedua, siapa? Orang alim dan dia nggak sadar kalau dirinya alim. Maka orang seperti ini diapakan? Disadarkan. Kamu itu alim, kamu itu punya ilmu. Nah, kamu amalkan ilmu kamu, ya. Kamu manfaatkan ilmumu ini. Dan ini banyak, Pak. Orang-orang yang punya ilmu tapi dia nggak sadar kalau dia itu punya ilmu. Yang gak usah jauh-jauh lah kita nih, Pak. Setiap pekan kan kita dapat ilmu, Pak. Ya, dengar khutbah Jumat itu ilmu semua. Tapi berapa banyak ilmu kita yang sudah kita amalkan? Banyak ilmu kita tapi tidak kita amalkan. Jadi kita nggak sadar kalau kita ini punya ilmu, tapi kemudian nggak kita amalkan. Ya, pesantren di negeri kita ini banyak sekali, Pak. Ratusan ribuan pesantren. Setiap tahun mengeluarkan lulusan mungkin ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan. Tapi dari ribuan, ratusan ribu alumni pesantren, berapa banyak yang kemudian berdakwah di masyarakat? Ya, sedikit, Pak. Mungkin kalau bikin statistiknya mungkin cuma sekitar 2 atau 5% saja mungkin. Lulusan pesantren yang kemudian berdakwah di masyarakat. Ya. Alasannya apa? Kan nggak semua lulusan pesantren harus jadi dai, ustadz jadi enggak kan harus. Iya, nggak apa-apa, silakan yang mau jadi karyawan, yang mau jadi pedagang, ya silakan. Tapi tetap dia punya kewajiban mengamalkan ilmunya. Dia punya kewajiban untuk menyampaikan ilmunya. Nggak boleh kitmanul ilm. Kitmanul ilm itu menyembunyikan ilmu, itu nggak boleh.
Dia harus sampaikan ilmunya. Ya. Meskipun dia tidak menghabiskan waktunya untuk berdakwah, setiap hari berdakwah, mungkin enggak, tapi dia harus tetap sampaikan. Ya. Nah ini orang alim tapi dia nggak sadar kalau dirinya alim. Ini jenis kedua. Jenis ketiga apa? Orang bodoh dan dia tahu bahwa dirinya bodoh. Ini jenis ketiga kata Imam Al-Ghazali. Orang bodoh, dirinya tahu bahwa dirinya bodoh, sehingga kewajiban dia apa? Belajar. Dia tahu dirinya bodoh. Nah yang keempat ini yang paling rendah. Orang bodoh dan dirinya nggak tahu kalau dirinya bodoh. Dia nggak tahu kalau dirinya bodoh. Dia sok tahu itu. Dia anggap bahwa dirinya pintar. Masya Allah. Maka orang-orang munafik berada pada kategori yang keempat ini. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah mereka itu orang bodoh dan mereka tidak mengetahui bahwa dirinya bodoh. Itu ayat ke-13. Kita masuk ayat 14 malam hari ini. Wa idza laqul ladzina amanu. Dan apabila laku mereka bertemu alladzina orang-orang yang amanu beriman. Qalu mereka berkata, amanna kami beriman. Wa idza dan apabila khalau mereka kembali ila syayatinihim kepada syaitan-syaitan mereka. Qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kami ma'akum bersama kalian. Bersama siapa? Syaitan-syaitan tadi. Innama sesungguhnya kami nahnu kami ya sesungguhnya hanyalah nahnu kami ini mustahziun, hanya bermain-main ya, hanya berolok-olok saja, hanya bercanda saja. Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas olok-olok mereka, ejekan mereka itu. Wa yamudduhum dan Allah akan memperpanjang. Ini arti Tughyan ini kesesatan mereka. Ya'mahun, mereka terombang-ambing, tidak tahu arah. Ya, jadi inilah ciri orang munafik berikutnya, yaitu orang munafik ini memang punya banyak wajah. Kalau bertemu dengan orang beriman, dia memakai wajah seperti orang beriman. Dia berkata, kita ini beriman. Tapi kalau ketemu dengan setan-setan mereka, mereka pakai wajah aslinya itu. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, kata Nabi SAW, la'anallahu dzal wajhain. Allah melaknat orang yang punya dua wajah. Dua wajah aja dilaknat, Pak. Apalagi wajahnya 10, Pak. Ya, datang ke satu kaum wajahnya ini, datang kaum ini wajahnya ini lagi. Beda-beda dia wajahnya. Di masjid jadi orang soleh, kalau ketemu sama kawannya di kantor beda lagi gitu. Ada kawannya yang minum khamr, dia ikut minum khamr, ada. Masya Allah. Nah, ini orang munafik, punya banyak wajah. Bertemu orang beriman, dia berkata beriman. Bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, mereka berkata kami masih bersama dengan kalian. Siapa yang dimaksud dengan syaitan-syaitan mereka ini? Ada beberapa pendapat para ulama yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Yang pertama yang dimaksud dengan syayatin di sini adalah para pendeta-pendeta Yahudi, para pemimpin-pemimpin agama Yahudi, para pemimpin kaum musyrikin, dan para pemimpin orang-orang munafik. Ini yang disebut sebagai syaitan. Ya. Kenapa sih orang Yahudi dimasukkan dalam kategori ini? Karena sebagaimana kita tahu sejarahnya, ya, bahwa di Madinah ini banyak ya terdapat komunitas orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi inilah yang dahulu ya mencegah ya orang-orang Arab untuk masuk Islam di Madinah. Ya, dicegah. Ya. Diberikan kedustaan-kedustaan, oh ini bukan nabi asli ini nabi palsu ini. Padahal orang Yahudi itu tahu, sungguhnya Nabi Muhammad SAW benar utusan Allah. Ya. Sehingga sebagian ulama berkata kemunafikan ini terjadi karena memang adanya orang-orang Yahudi, karena adanya makar dari orang-orang Yahudi. Ya.
Ini pendapat dari ya Abu Malik. Abu Malik adalah muridnya sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Abdullah bin Abbas dan beberapa sahabat Nabi yang lain, yang dimaksud dengan syayatinihim adalah para pemimpin-pemimpin kekufuran mereka. Kata Abdullah bin Abbas dari jalur Ad-Dhahak, yang dimaksud dengan syayatinihim adalah teman-teman mereka. Teman-teman ini disebut syaitan mereka. Kata Sa'id bin Jubair, yang dimaksud dengan syayatinihim adalah pendeta-pendeta Yahudi. Kata Imam Al-Mujahid, yang dimaksud dengan syayatinihim adalah teman-teman mereka, baik dari kalangan orang munafik maupun dari kalangan orang musyrik. Kata Imam Qatadah, yang dimaksud dengan syayatinihim adalah para pemimpin dan para panglima mereka dalam kesyirikan dan kejahatan. Itu yang dimaksud dengan syayatinihim. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menegaskan bahwa setiap nabi punya musuh. Musuhnya itu adalah syaitan. Dan syaitan ini terdiri dari dua golongan, jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu pasti ada musuhnya. Ya, enggak mungkin nabi itu enggak ada musuhnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu di Gua Hira, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bingung dengan apa yang beliau alami. Maka kemudian Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah bin Naufal. Lantas kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seseorang yang mendapatkan peristiwa seperti peristiwa yang kau alami kecuali pasti ia akan diperangi oleh kaumnya, dia akan diusir oleh kaumnya, dia akan dibunuh oleh kaumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Waraqah bin Naufal, apakah kaumku akan mengusirku? Jadi Nabi nggak percaya gitu kalau beliau akan dimusuhi. Bagaimana mungkin Nabi tidak percaya? Bukankah Nabi itu Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang paling dicintai oleh kaumnya. Kaumnya itu sangat percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi heran gitu, apakah mungkin aku akan dimusuhi? Gitu. Kata Waraqah bin Naufal, iya pasti. Mereka pasti akan musuhi engkau, pasti akan memerangi engkau, pasti akan mengusir engkau. Kalaulah aku masih hidup, masih punya tenaga, saat mereka mengusir engkau, pastilah aku akan membela engkau. Itu kata Waraqah bin Naufal. Jadi sebaik-baiknya akhlak seorang nabi, tetap pasti dia akan dimusuhi, pasti. Ya. Pasti akan dimusuhi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi bukan karena buruk akhlaknya, bukan. Tapi karena beliau membawa satu risalah yang akan membuat orang-orang yang mengikuti syaitan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Risalah apa itu? Risalah tauhid. Risalah tauhid ini akan membuat orang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebaik akhlak, sebaik apapun akhlak seorang nabi, termasuk sebaik apapun akhlak seorang ulama sebagai warathatul anbiya, ya, kalau dia jujur dengan dakwahnya pasti akan dimusuhi. Ya, meskipun akhlaknya sudah baik, sudah santun, sudah ramah, sebaik apapun akhlaknya, kalau dia jujur dengan dakwahnya, yang hak dia katakan hak, yang batil dia katakan batil, yang syirik dia katakan syirik, pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Ya. Jadi jangan heran kalau kita mendapati dalam sejarah banyak para ulama yang dipenjara, banyak para ulama yang dibunuh, banyak para ulama yang diusir dari negerinya. Apakah karena akhlaknya buruk? Enggak. Enggak semua orang yang dipenjara itu orang salah, Pak. Banyak para ulama dulu dipenjara. Ya. Enggak semua orang yang terusir dari negerinya itu orang yang salah, orang buangan. Tidak, banyak para ulama dulu dibuang dari negerinya. Jadi selalu saja setiap nabi, setiap warathatul anbiya juga demikian, selalu saja pasti memiliki musuh. Ya. Jadi kalau ada orang yang berkata, udahlah kita nggak usah bermusuhan lah, ya, nggak usah bermusuhan, nggak mungkin Pak, nggak mungkin, pasti kita punya musuh, ya,
Musuh kita siapa Pak? Syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Dan syaitan itu siapa? Syaitan itu adalah orang-orang, kaum yang membangkang, menentang perintah Allah, al-insi wal jinni, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Yang kegiatannya apa? Aktivitasnya apa? Yuhi ba'duhum ila ba'din. Kegiatan mereka, program mereka adalah saling mewahyukan. Yuhi, wahyu kan? Saling mewahyukan. Saling membisikkan antar mereka. Saling memotivasi antar mereka. Zuhrufal qawli ghurura, dengan kata-kata indah yang menipu. Tuh, setan tuh paling jago tuh. Bikin kata-kata indah yang menipu, ya, sehingga orang tertipu gitu. Syaitan dari kalangan jin, siapa rajanya Pak? Iblis. Yang iblis ini Allah Subhanahu wa taala berikan usia yang panjang. Diberi tangguhan. Diberi tangguh sampai ila yaumi ba'tsun, sampai hari kebangkitan. Iblis tuh usianya luar biasa, paling senior itu. Ya. Kalau yang goda kita mah nggak pakai iblis turun tangan Pak, kroco-kroconya itu. Yang mungkin umurnya cuma 100 tahun, 200 tahun kemudian mati. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW yang menentang langsung siapa? Iblis langsung turun. Ya. Nah, dalam kitab-kitab sirah disebutkan kan, ada beberapa peristiwa di mana iblis itu langsung turun. Kapan Pak? Yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW akan diusir dari kota Makkah. Orang-orang kafir berkumpul di rumahnya Abu Sufyan, dan mereka kemudian mendiskusikan, membahas bagaimana caranya untuk membunuh Muhammad. Maka iblis ikut dalam musyawarah itu, memberikan masukan-masukan, saran-saran. Ada yang menyarankan, udah kita bunuh saja, kita cari pembunuh yang paling berani, kita bunuh. Kata iblis, jangan. Kalau nanti dia dibunuh oleh seseorang, nanti kaumnya pasti akan membela. Kaumnya maksudnya siapa? Bani Hashim, Bani Muttalib, pasti akan membela. Jangan. Iblis langsung membantah opsi itu. Ada lagi yang berpendapat, kalau gitu udah kita usir saja. Kata iblis, jangan. Kalau diusir dia akan bikin basis, ya, dakwah di tempat lain, dia akan cari pengikut tempat lain. Itu kata iblis. Kalau begitu ya sudah, kita penjara saja. Kata iblis, jangan. Kalau di penjara nanti pasti dia akan terus mempengaruhi, ya, orang-orang di kota Makkah. Jadi iblis selalu bikin itu, opsi-opsi gitu. Setiap ada opsi, iblis selalu membantah opsi-opsi itu. Sampai kemudian akhirnya Abu Jahal mengeluarkan pendapat. Kata Abu Jahal, kalau begitu kita kumpulkan orang-orang paling berani dari masing-masing kabilah. Ya, dari masing-masing kabilah ditunjuk para pemberani. Ya. Ada 12 kabilah, tunjuk. Ada 12 orang, yang 12 orang ini kita perintahkan untuk mengepung rumahnya Muhammad, dan ketika Muhammad keluar, 12 orang ini langsung mengayunkan pedangnya bersama-sama, sehingga Bani Hashim kebingungan nanti siapa yang bertanggung jawab dalam pembunuhan Muhammad. Itu kata siapa? Kata Abu Jahal. Kata iblis, wah ini baru pendapat yang hebat. Nah, lihat, iblis aja nggak kepikiran ini dengan pendapat ini, Abu Jahal kepikiran gitu. Kata iblis, ini baru pendapat keren ini, kata iblis. Ya udah, kita bikin deh kayak begitu. Nah, itu iblis tuh turun langsung, iblis ikut musyawarah. Kapan lagi iblis turun langsung? Ketika perang Badar, iblis turun langsung. Makanya Allah kemudian turunkan malaikat Jibril. Subhanallah. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW yang turun langsung iblis, rajanya setan dari kalangan jin. Kalau rajanya setan dari kalangan manusia siapa Pak? Dajjal. Dajjal itu manusia Pak, manusia. Punya daging, ya, punya kulit, ya, punya rambut. Manusia dia, bukan jin. Tapi umurnya juga panjang dia. Wallahu a'lam tuh, umurnya udah berapa ratus tahun itu. Yang pasti sejak Nabi SAW hidup dia udah ada. Dan sampai sekarang masih ada. Dan dia nanti akan, ya, akan keluar ketika apa?
ketika danau Tabariyah sudah menyusut airnya, ketika sungai Tigris sudah menunjukkan hartanya, dia kemudian akan keluar. Dan yang akan menghadapi rajanya setan dari kalangan manusia yang namanya Dajjal ini nanti siapa? Yang akan menghadapinya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, ya, sebagai pemimpin pasukan. Dan tentara yang nanti akan membunuh Dajjal adalah Isa bin Maryam. Ya, Isa bin Maryam akan bunuh Dajjal di mana? Di Babul Lut, di pintu kota Lud. Ya, kota Lud itu kota di daerah Libanon sekarang. Nanti akan dibunuh di situ. Jadi kalau kita nggak perlu pakai Dajjal yang menggelincirkan kita, cukup teman sekantor, cukup rekan semedsos itu cukup lah ya, kasih masukan-masukan supaya kita itu melenceng terus. Nggak perlu Dajjal. Kalau Dajjal udah turun, masya Allah. Makanya kata Nabi SAW, kalau Dajjal muncul, jangan sekali-kali kalian berusaha untuk mendekati Dajjal. Ya, nggak boleh kepo pak, kepo nggak boleh. Orang Indonesia itu punya kebiasaan kepo, pengen tahu aja. Ini bahaya ini orang Indonesia nih kalau Dajjal muncul nih. Oh ada Dajjal, kita pengen tahu Dajjal kayak gimana sih? Nggak boleh pak. Karena kata Nabi SAW akan ada nanti orang beriman yang dia ingin ketemu dengan Dajjal, maka kemudian Dajjal berkata, berimanlah kau kepadaku. Ya, jangan kau beriman pada Allah, beriman kau kepadaku. Kata orang beriman ini, enggak, aku tidak mau beriman kepadamu. Lantas Dajjal kemudian menghidupkan orang tuanya, ibu dan bapaknya dihidupkan lagi. Padahal ibu dan bapaknya sudah mati, dihidupkan lagi. Lantas ibu bapaknya berkata kepada orang beriman ini, wahai nak, ikutilah laki-laki ini. Gimana nggak keder tuh pak? Dajjal hidupin orang mati, lantas bapak ibu kita nyuruh kita ikut Dajjal. Akhirnya dia menjadi pengikut Dajjal. Kita belum sampai, nggak harus begitulah kita. Ya, nggak harus Dajjal turun tangan langsung untuk menyesatkan kita ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya kita harus waspada ini terhadap tipu daya syaitan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa, na'udzubillah min syayatinil insi wal jinni. Ini doa ta'udz. Kami berlindung kepada Allah dari syaitan dari kalangan manusia dan jin. Faqultu, maka aku berkata, aku di sini adalah Abu Dzar Al-Ghifari, ya, yang meriwayatkan hadis ini. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walil insi syayatin, apakah ada juga syaitan dari kalangan manusia? Qala na'am, kata Rasulullah, iya, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Nah, orang munafik yang bermuka dua tadi, mereka mengaku bahwa mereka itu sedang memperolok-olok, sedang mengejek orang beriman. Maka ejekan orang munafik itu nanti akan dibalas oleh Allah. Ya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas ejekan mereka. Bagaimana cara Allah membalas ejekan mereka? Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengutip satu ayat Al-Qur'an di surat Al-Hadid ayat ke-13. Kata Imam Ibnu Katsir, inilah cara Allah membalas ejekan orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari itu orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan akan berkata, lilladzina amanu, kepada orang beriman, unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami ingin mengambil cahaya dari kalian. Jadi pak, nanti pak, setiap orang akan berjalan di atas sirat. Setiap orang akan berjalan di atas sirat. Sirat ini adalah satu jembatan yang sangat tipis, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Tapi bukan titian di belah 7 ya. Yang ini nggak ada kalau dalilnya titian di belah 7. Yang pasti dia lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan di bawahnya adalah neraka. Setiap orang akan melintasi sirat ini. Akan tapi ada yang melintasi sirat ini sambil berlari, ada yang melintasi sirat sambil berjalan, ada yang melintasi sirat sambil merangkak, ada pula yang melintasi sirat sambil terbang. Siapa mereka? Para syuhada. Mereka akan melintasi sirat dan ruh-ruh mereka akan dibawa di dalam tembolok-tembolok burung-burung syurga. Jadi mereka terbang di atas sirat. Subhanallah.
Orang-orang beriman ketika mereka melintas di atas sirat, mereka membawa cahaya. Sedangkan orang-orang munafik mereka tidak memiliki cahaya. Sirat ini gelap, gak kelihatan. Bayangkan Pak, di jalan yang tipis sekali, di bawahnya neraka, gelap. Kita nggak tahu ini jalannya kemana ini. Orang beriman membawa cahaya. Cahaya itu adalah keimanan mereka ketika mereka beriman di dunia. Ya, mereka yang beriman, mereka membawa cahaya nanti di atas sirat. Maka orang-orang munafik akan berkata kepada orang beriman, unzuru dan naktabis min nurikum, tunggu kami ingin ambil cahaya dari kalian. Maka ketika orang-orang munafik itu mengejar-ngejar orang beriman, qila, dikatakan kepada orang munafik itu, irji'u wara'akum, kamu balik lagi, faltamisu nura, cari lagi, itu ada cahaya di belakang. Faduriba bainahum bisur. Maka ketika orang munafik itu berbalik ke belakang, tiba-tiba ada dinding yang membatasi. Faduriba bainahum bisur lahu bab, dinding itu ada pintunya, batinuhu fihi rahmah, di balik pintu itu ada kasih sayang Allah, ada keselamatan. Wa zahiruhu min qibalihil adab, sedangkan di belakangnya, ya, di sebelah luarnya itu ada azab. Jadi ketika orang munafik ingin cari cahaya, kata Allah, kembali kamu ke belakang. Mereka berbalik ke belakang dan kemudian mereka membuka pintu itu. Ketika mereka membuka pintu itu, maka mereka terjun ke dalam neraka. Inilah ejekan Allah kepada orang-orang munafik. Jadi Allah membalas ejekan orang-orang munafik di dunia dengan mengejek nanti mereka di akhirat. Orang munafik menipu orang beriman di dunia, Allah akan balas dengan menipu mereka nanti di akhirat. Ditipu dengan pintu yang dianggapnya itu ada keselamatan, padahal di balik pintu itu ada azab. Masya Allah. Jadi setiap yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lupa. Setiap yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lupa. Oleh karena itu orang-orang beriman merasa cukup dengan balasan dari Allah. Ya, jangan kita putus asa, Pak. Jangan kita stres. Ada orang menzalimi kita, kemudian kita stres. Ya, ada orang yang mencelakakan kita, akhirnya kita masuk penjara, akhirnya kita dihukum, padahal kita nggak bersalah. Lantas kita stres, frustrasi menghadapi kehidupan. Orang beriman tidak. Orang beriman yakin bahwa tidak ada keburukan, kezaliman yang dilakukan oleh seorang manusia pun di dunia, kecuali pasti Allah akan membalasnya. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Entah di dunia, pasti di akhirat. Pasti dibalas, Pak. Udah nggak usah khawatir. Ya, kalau kata orang tua kita zaman dulu apa? Gusti Allah boten sare. Allah itu nggak pernah tidur. Allah nggak lupa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menzalimi kita. Nggak pernah lupa. Nah, ya kata Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Mu'taz dalam buku ensiklopedia adab Islam itu yang kita baca setiap sore itu, kan beliau bilang apa? Bagi orang-orang yang dizalimi oleh orang lain, yakinlah bahwa Anda itu jauh lebih mulia di mata Allah daripada orang yang menzalimi Anda. Jadi kita yang dizalimi oleh orang lain, kita itu lebih mulia daripada orang yang menzalimi kita. Ada orang mencaci kita, menghina kita, memfitnah kita. Kita ini lebih mulia daripada orang yang memfitnah kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita sedih? Kita lebih mulia kalau kita dizalimi. Dan kalau kita memaafkan orang tersebut, maka memaafkan orang itu jauh lebih bertakwa. Ya. Mampu memaafkan orang itu ciri orang bertakwa. Ya. Innal afwa aqrabu littaqwa. Sesungguhnya memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi jangan pernah khawatir, ya. Makanya di sini disebutkan wala tahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum. Jangan sekali-kali kalian mengira bahwasanya orang-orang kafir itu kami biarkan saja mereka. Lahum khair, mereka selalu diberi kebaikan di anfusihim.
innama numli lahum liyazdadu ithma, sesungguhnya kami memberikan tangguh kepada mereka agar bertambah-tambah dosa mereka. Ya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, mereka buat makar, Allah akan balas makar mereka, dan Allah sebaik-baiknya yang membuat makar. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, mereka menipu Allah, maka Allah akan menipu mereka. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum, orang-orang munafik itu menghina mereka, maka Allah akan balas penghinaan mereka. Wa nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha, sesungguhnya balasan dari keburukan adalah keburukan yang serupa dengannya. Jadi selalu Allah Subhanahu wa taala pasti akan balas keburukan yang mereka lakukan. Kemudian berikutnya, apa yang dimaksud dengan wa yamudduhum? Ma makna mad di sini? Apa yang dimaksud dengan yamuddu di sini? Ya. Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud serta sejumlah sahabat Nabi berkata, yang dimaksud dengan yamudduhum artinya adalah membiarkan mereka. Imam Al-Mujahid berkata, yang dimaksud dengan yamudduhum adalah menambahkan kepada mereka. Menambahkan apa? Menambahkan nikmat. Jadi orang munafik itu memang sengaja diberikan nikmat, diberikan kebaikan, dikasih umur panjang, dikasih anak-anak, dikasih fasilitas hidup. Dan ini bukan berarti Allah sayang kepada mereka. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap harta yang banyak, anak yang banyak, fasilitas hidup yang lengkap itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada seseorang. Enggak. Itu semua remeh di mata Allah. Ya kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi mithlu dzababa ba'udatin ma saqa minha kafiran syurbatama." Kalau saja dunia ini di mata Allah ada harganya, dan harganya seharga senilai sehelai sayap seekor nyamuk, masa minha kafiran syurbatama, pastilah Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir itu minum meskipun seteguk. Jadi dunia ini nggak ada artinya apa-apa, Pak. Orang kafir itu dikasih fasilitas hidup oleh Allah itu karena dunia ini nggak ada artinya apa-apa. Kalau ada artinya dunia ini, pasti mereka nggak akan dikasih minum itu. Jangankan mobil, rumah, dikasih minum aja nggak akan Allah kasih. Tapi karena dunia ini nggak ada artinya apa-apa, maka Allah kasih terus pada mereka. Supaya apa? Supaya mereka makin lupa kepada Allah. Ya, maka ini disebut sebagai apa, Pak? Istidraj. Ya, Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka kami akan tarik mereka secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Dikasih kenikmatan supaya mereka makin binasa. Min haitsu la ya'lamun, dengan cara yang tidak mereka ketahui. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi, maka ketika mereka melupakan peringatan dari Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Maksudnya pintu-pintu harta, pintu-pintu kesenangan dikasih kepada mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka kemudian bangga dengan apa yang mereka miliki itu, akhadnahum bagtatan, kami cabut nyawa mereka secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, maka mereka kemudian akan terdiam. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin, maka orang-orang zalim itu akan dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dikasih nikmat terus sampai akhirnya dia lupa dengan Allah. Ketika dia lupa dengan Allah, dicabut nyawanya, maka mereka putus asa, sudah nggak bisa bertobat lagi. Nah, ini namanya istidraj. Nah, kita perlu waspada dengan istidraj ini. Ya, kalau kita masih memelihara satu dosa, namun kemudian Allah memberikan berbagai macam fasilitas hidup, nggak dikasih ujian gitu, terus dikasih kenikmatan oleh Allah, padahal kita melihara dosa gitu. Jangan kemudian berbangga. Bisa jadi ini istidraj, sampai akhirnya kita makin lupa kepada Allah, dan kemudian Allah cabut nyawa kita dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ini diberikan kepada orang-orang munafik. Kemudian ma makna tughyan? Wa yamudduhum fi tughyanihim. Ya, dan mereka dibiarkan dalam tughyan. Makna tughyan secara bahasa artinya melampaui batas.
Sebagaimana firman Allah, inna lamma tagha. Tagha ini tughyan. Maka ketika taghal ma, inna lamma taghal ma, maka ketika air itu sudah melampaui batas, hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian ke dalam bahtera. Jadi ketika air sudah melampaui batas, sudah sampai di atas gunung, maka kami bawa mereka ke dalam bahtera. Jadi tagha secara bahasa artinya melampaui batas. Yang dimaksud dengan tagha atau tughyan dalam ayat ini maksudnya adalah kufrihim, kekufuran mereka. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ya'mahun? Kata amah di situ, amiha. Yang dimaksud dengan kata amiha, ya, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Arab, amihar rajul artinya seorang laki-laki pergi tanpa tujuan. Bentuk mudhari'nya ya'mahu, fa'ilnya amihun, jamaknya adalah ummah, sedangkan bentuk masdarnya adalah ummuhan. Dikatakan dhahabatil ibiluhu amha, pergi untanya tanpa tahu tujuan. Maka yang dimaksud dengan ya'mahun di situ adalah mereka berada dalam kekufuran, dalam kesesatannya, dan Allah menutupi diri mereka dari mendapatkan hidayah. Mereka terombang-ambing di situ. Mereka buta, mereka nggak tahu mana jalan kebenaran, jalan kesesatan. Mereka tidak tahu mana hak, mana batil. Allah jadikan mereka berjalan tanpa arah. Itu ya'mahun. Dan betapa banyak orang seperti itu hari ini. Ya, mereka yang tidak tahu apa yang seharusnya mereka tuju dalam kehidupan, tidak tahu apa yang seharusnya mereka cari dalam kehidupan. Ya, capek-capek mencari sesuatu yang tidak dibawa mati gitu. Ya, capek-capek mengejar sesuatu yang ketika mereka mati mereka tinggalkan itu semua. Ya, kata Nabi SAW, ketika seseorang meninggal maka akan mendampinginya 3 hal. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. 2 yang pertama akan meninggalkannya, dan 1 yang terakhir akan menemaninya di dalam kubur. Apa 2 yang pertama itu? Keluarga akan tinggalkan kita, harta akan kita tinggalkan, amal ibadah kita itu akan menemani kita terus di alam kubur. Maka orang yang ya'mahun tadi tidak tahu tujuan, tidak tahu arah kehidupan, mereka akan mencari sesuatu, ya, mati-matian untuk mencari sesuatu yang tidak mereka bawa dalam kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit kemunafikan ini. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit kemunafikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.